Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya gitu. Nah, sesuai dengan klik thumbnail yang kalian lihat, kita hari ini akan membahas tentang masih tetap tentang buku Syekh Ali. Nih, nah di bukunya ini saya akan menceritakan bab 7 gitu. Nah, ini tentang saya akan menceritakan isinya gitu kan. Jadi kalian tuh walaupun belum punya bukunya, kalian tontonin aja nih video saya. Saya kasih tahu gitu, saya kasih detailnya aja gitu, yang poinnya gitu. Nah, kita langsung aja ya gitu. Karena ini waktu istirahat makan siang. Jadi setelah makan siang, sholat udah, saya sempetin untuk bikin video gitu. Ngeditnya bisa nanti malam. Oke, baiklah teman-teman. Nah, di bab 7 ini tentang judulnya itu amalan penyebab husnul khotimah. Nah, intinya itu intinya dari bab ini adalah Syekh Ali Jabir ini bercerita bahwa dia mempunyai guru di Madinah. Nah, gurunya ini ya mengatakan dia selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat di Masjid Nabawi, takbiratul ihram, tidak pernah gitu. Dia tidak sama sekali tidak pernah ketinggalan. Nah, bayangin coba 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, bahkan gurunya dari Syekh Ali Jabir ini, ulama besar di Madinah, pernah berkata bahwa ayahnya dari gurunya Syekh Ali Jabir ini semasa hidupnya itu tidak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Jadi sebelum azan, almarhum dari ayahnya, dari bapaknya si ulama Syekh Ali Jabir ini, dia ini selalu di dalam masjid, bayangin. Jadi dia tuh benar-benar serius banget gitu. Bukannya kalau kita buru-buru, apalagi boro-boro masbuk, enggak gitu kan. Jadi sebelum azan beliau sudah di dalam masjid gitu kan. Ya, sholat tahiyatul masjid dulu, duduk, entah itu mengaji. Pokoknya sebelum azan, almarhum dari bapaknya, gurunya Syekh Ali Jabir ini udah di sana gitu. Dan bahkan suatu ketika karena mungkin udah uzur, udah tua juga, bapaknya dari gurunya si Ali Jabir ini sakit gitu. Jadi suatu malam itu nggak bisa gerak sama sekali gitu. Terus dia mendengarkan azan dari rumahnya. Terus gurunya si Ali Jabir bilang, ayah udahlah, Allah juga akan mengerti bahwa kau saat ini sudah uzur, nggak usah dipaksa buat ke masjid gitu kan. Jadi bapaknya itu mengatakan, balas kepada anaknya ketika anaknya bilang, udahlah, engkau itu wahai ayah sudah uzur, Allah pun mengerti sebab musabab engkau tidak ke masjid. Bapaknya nggak mau bawa saya, gendong saya ke masjid. Saya mau takbiratul ihram pertama saya di masjid bersama imam. Oke lah, karena udah keras banget keinginannya, dan dia juga bapaknya dari ulama Syekh Jabir ini bilang, saya nggak tahu kapan ajal saya menjemput. Pokoknya dia ingin banget sholat dan pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nggak tahu mau itu kapan, pokoknya dia pengen meninggal dalam keadaan yang baik gitu. Dan akhirnya itu gurunya Syekh Jabir ini ngebopong bapaknya ke masjid lah. Nah, pada saat itu ikomat dan imam udah maju gitu kan, udah maju ke posisinya, takbir, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah. Nah, si bapaknya, si ulamanya Syekh Ali Jabir ini duduk, sholatnya tuh duduk, posisinya di kursi gitu kan, karena udah nggak bisa berdiri gitu. Dan ketika imam membacakan surah Al-Fatihah, bapaknya dari gurunya Syekh Ali Jabir ini meninggal dunia. Nah, itu tadi. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya kapan ajal menjemput. Nah, jadi kita harus selalu siap-siap. Jadi beliau ini, jadi baik itu ulamanya Syekh Ali Jabir maupun itu bapaknya itu sangat mencintai masjid banget. Sorry, ada yang lewat. Nah, jadi di sini di bukunya ini dijelasin bahwa ada satu hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama ikhlas karena Allah, maka akan dicatat baginya terbebas dari 2 hal. Nih, bayangin nih manfaatnya nih sholat di masjid 40 hari
tanpa ketinggalan takbiratul ihram pertama. Bayangin 40 hari berturut-turut, maka dia ini terbebas dari dua hal, dari siksa api neraka dan juga dari sifat munafik. Itulah manfaatnya. Nah teman-teman, itulah singkatnya cerita dari bab ke-7 ini gitu. Nah jadi ketika pesan dari Syekh Ali juga, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, kita juga harus berteriak Allahu Akbar untuk mengalahkan hawa nafsu, Allahu Akbar untuk melawan setan gitu, Allahu Akbar dalam melawan kemalasan. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ali. Semoga video ini bermanfaat untuk mengetahui apalagi yang disampaikan oleh Syekh Ali di dalam bukunya ini. Tontonin terus channel saya ya. Nah, oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya mohon banget support dari teman-teman sekalian untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga amal dan ibadah kalian diterima dan juga kita saling support di sini ya gitu. Saya sebagai YouTuber pemula dan semoga kalian juga termotivasi juga dengan apa yang saya sampaikan. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu.